Pace bene Horas, saya Saudara Sergius Haryono. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau membagikan tentang rumah adat Bejawa. Seperti apakah rumah Bejawa itu? Rumah adat Bejawa atau SAO adalah rumah adat tradisional banyak dijumpai di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Bentuknya berupa rumah panggung dan hampir seluruh materialnya terbuat dari kayu. Rumah adat ini dapat di pemukiman suku Ngada yang tersebar di beberapa kampung adat seperti Kampung Adat Bela, Kampung Adat Bena, Kampung Adat Tololela, dan Kampung Adat Gurusina. Juga ada di kampung-kampung yang ada di Bejawa, karena rumah adat Bejawa terdapat di setiap kampung hingga tidak bisa disebut satu persatu. Rumah adat Bejawa berfungsi sebagai tempat religius dan pusat kegiatan adat istiadat. Fondasi rumah adat Bejawa tampak dari tumpukan batu-batu yang disusun di depan rumah atau disebut ture sao. Material yang biasa digunakan yakni batu nabe. Ture sao berfungsi sebagai penahan erosi sekaligus tumpuan batu anak tangga menuju ruang serambi atau tedawewa. Untuk menyangga bangunan dibangun tiang-tiang berkayu besar yang ditanam ke dalam tanah atau disebut leke sao. Material yang digunakan adalah kayu dalu yang kekuatannya dianggap dapat hingga ratusan tahun. Rumah adat dibangun menghadap ngadu dan pagar. Ngadu berbentuk rumah yang memaknai sebagai simbol leluhur perempuan, sementara pagar berbentuk seperti payung dengan keri sebagai atap dan ijuk sebagai pengikat, dimaknai sebagai simbol leluhur laki-laki. Jumlah keduanya yang selalu berpasangan mengartikan banyak suku di kampung. Kemudian berikut bagian-bagian dari rumah adat. Rumah adat Bejawa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tedawewa, tedaone, dan one. Tedawewa biasanya digunakan untuk kegiatan santai seperti para ibu untuk menenun dan atau mengurus anak serta memiliki fungsi sebagai untuk menerima tamu. Kemudian tedaone merupakan ruang tengah yang digunakan sebagai tempat beristirahat anggota keluarga dan ruangan memasak. Tedaone dapat digunakan pula untuk menggelar rapat maupun tempat berkumpulnya keluarga. Kemudian one merupakan ruang inti yang memiliki fungsi sebagai tempat ritual adat dan kediaman leluhur, dan juga sebagai tempat tidur bagi kepala rumah tangga dan tempat memasak. Terdapat 2 buah rumah adat, yaitu Sao Sakapuu dan Sao Sakalobo. Sao Sakapuu berkedudukan sebagai rumah induk atau pusat dari rumah adat. Sao Sakapuu merupakan lambang dari leluhur kaum wanita dan terdapat sebuah simbol anak iye pada hubungan atap yang memiliki karakteristik menyerupai sebuah arsitektur rumah adat Bejawa. Anak iye merupakan simbol dari perempuan. Anak iye adalah bentuk dari ruang inti atau one. Sao Sakapuu berukuran lebih besar dari jenis arsitektur rumah adat Bejawa lainnya. Sao Sakalobo adalah rumah adat yang mewakili leluhur kaum pria. Kedudukan dari Sao Sakalobo berada di posisi kedua setelah Sao Sakapuu. Yang berikut material. Material apa saja yang digunakan dalam membangun rumah adat Bejawa? Material yang digunakan yaitu dari material kayu. Jenis-jenis kayu yang digunakan meliputi kayu dalu, kayu ampupu, kayu oja, kayu fai atau yang disebut dengan pohon sengon, dan kayu kelapa. Kayu dalu merupakan material penyangga struktur fondasi pada ruang inti utama atau one. Selain itu, kayu dalu digunakan pula sebagai alat pengunci sambungan pada konstruksi bangunan. Terdapat 2 jenis pengunci sambungan, yaitu ketilo dan usu. Ketilo berbentuk seperti paku, berukuran besar
dengan berdiameter 3 cm. Kemudian usu berbentuk persegi panjang dengan ukuran 5 cm kali 10 cm dengan tebal 3 cm. Kedua pengunci sambungan digunakan sebagai pengganti paku. Pemanfaat kayu dalu digunakan pula untuk membuat simbol pada bangunan rumah adat. Yang berikut material kayu ampupu. Kayu ampupu digunakan sebagai konstruksi atap rumah dan papan lantai pada ruang tengah atau tedaone. Kayu ampupu dipilih karena tergolong kayu kuat dan awet untuk digunakan sebagai bahan penopang beban berat bahan bangunan. Adapun pada rang luar atau teda bebak digunakan material bambu. Bambu yang digunakan biasalah bambu betok berdiameter sekitar 15-20 cm. Pada kedua sisi kanan dan kiri hubungan atap terdapat pemakaian material bambu berbentuk simbol parang dan tombak. Fitur ini sekaligus berfungsi sebagai pemecah angin sehingga melindungi hubungan atap agar tetap awet dan tidak mengalami kerusakan akibat terpaan angin. Kemudian material yang digunakan pada rumah adat Ngada selain kayu dan bambu diantaranya adalah alang-alang dan ijuk. Alang-alang atau disebut keri digunakan sebagai persiapan saat akan merenovasi rumah adat, dan juga ijuk dimanfaatkan sebagai tali untuk mengikat keri atau alang-alang pada rang konstruksi atap dan pengikat hubungan atap. Material alang-alang atau biasa disebut masyarakat Bajawa dengan sebutan keri. Keri dapat ditemukan pada ladang-ladang masyarakat Bajawa. Masyarakat Bajawa membudidayakan alang-alang pada ladangnya. Hal ini berguna untuk persiapan apabila renovasi atap rumah mereka. Keri merupakan material utama sebagai penutup dari konstruksi atap. Material alang-alang atau keri ini bertahan hingga 25 hingga 30 tahun. Pada saat musim dingin tiba, ruang dalam pada rumah adat terasa hangat. Begitupun saat musim panas tiba, ruang dalam terasa sejuk. Kemudian ada faktor kepercayaan. Masyarakat mempercayai kehadiran roh-roh leluhur yang harus ditaati. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan sehari-hari, seperti salah satunya dalam membangun rumah adat di dalam kampung. Ada terdapat 17 ritual khusus yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Bajawa, meyakini bahwa ritual tersebut adalah bagian dari kehidupan rumah yang wajib dijalankan secara sakral. Ritual khusus ini yang tidak terlepas dari bentuk ungkapan kepercayaan masyarakat kepada para leluhur. Hal ini diungkapkan oleh musalaki atau ketua adat. Kalau kita mau membangun rumah adat, harus melakukan ritual-ritual untuk leluhur agar menghindari musibah atau hukuman dari muri gaib. Bahwa dalam membangun rumah adat diperlukan adanya pengadaan acara ritual khusus. Demikianlah penjelasan saya mengenai rumah adat Bajawa. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pengetahuan baru bagi kita mengenai kebudayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih.